Selamat sore menjelang petang. Jadi posisi kita lagi di bengkel motor Surya Dewi ya. Nah ini udah tutup ini. Sekarang pukul 6. Nah ini ya, tinggal satu lagi. Nah di sini Kang Mimin mau ngasih informasi bahwa tanda-tanda sil rem kendaraan bermotor rusak itu keslong biasanya, jadi tidak bisa direm alias jalan terus gitu ya. Ini ya, jadi ini ngerembes. Jadi ketika direm itu ini posisinya kayak gini nih, loh. Oke ya. Ini ngerembes nih dari sini, tuh ngerembes turun ke bawah, tuh lihat ya. Jadi rem tidak berfungsi dengan baik, coba cek bagian ini. Bisa juga dari oli remnya, bisa juga dari sealnya, bisa juga dari kampas remnya, kampas rem cakram ya. Jadi ini ya, tuh ini sealnya seperti ini, bocor. Ini tidak terawat sama sekali ya. Tuh basah ya. Tuh ya, ini bocor nih. Apabila dibiarkan itu mengakibatkan kendaraan tidak bisa direm, atau lebih fatalnya lagi bisa menabrak benda atau sesuatu ya. Jadi ini penampakan remnya ya. Jadi kita menemukan rem blong, kita menemukan rem slong. Jadi remnya ini tidak berfungsi dengan baik, jadi kerusakannya berada pada seal ya, berada pada seal remnya ya. Untuk kampasnya ini mungkin masih baik, untuk piringan cakramnya ini masih berfungsi dengan baik. Jadi ada kebocoran pada sistem rem ya. Nah ini sambil lihat ini. Tadi apa tah? Seal kentut. Oh, seal master itu apa lur? Ya yang bocor ini. Seal master. Seal master ini untuk rem ya. Jadi namanya seal master. Jadi tidak perlu beli yang mewah. Ini kita rekomendasikan namanya merek Resin Master Rem Kit ya. Ini master remnya seperti ini, master rem atau seal remnya ya, bentuknya ya segini, harganya murah. Oke, jadi tidak perlu membeli barang orinya ya, tapi disarankan untuk membeli barang ori karena barang ori kualitasnya terjamin ya. Nah ini salah satu bom kakek nih sempal. Jadi apabila oli remnya ini habis, itu jangan terlalu sering menggunakan jalan pintas yaitu minyak goreng. Nanti akibatnya seperti motor Scoopy ini ya.
Tapi apabila darurat itu diperbolehkan, tapi setelah diisi langsung diservis ke bengkel motor Surya Dewi juga bisa. Oke ya, tuh ini kalau dibiarin itu bisa berkarat, bisa menyebabkan lunturnya warna pada bodi mesin seperti ini tuh ya, catnya luntur tuh. Oli ya, ayo. Cukup dimiringkan, sudah ada helm. Begini yang terjadi apabila kalian tidak menggunakan oli rem semestinya. Jadi gunakan onderdil sesuai dengan fungsi kendaraan masing-masing lah. Minyak goreng lagi goreng panganan toh, itu oli gawe sepeda motor. Nah itu sudah terlihat salah ya. Kenapa? Karena kandungan omega itu memang bagus untuk tubuh, tapi tidak bagus untuk kendaraan seperti di tayangan video ini ya. Nih. Kebetulan untuk drat bautnya ini dol ya, atau kalah ya, jadi rusak baut dolnya. Bautnya ini rusak. Nah tuh terlihat ya. Cara mensiasatinya itu cukup diketok-ketok dengan kunci T agar terbuat drat baru, drat yang atas ya, bukan drat yang dalam ya. Jadi untuk menekan, nah tidak bisa diputar kan tuh. Jadi rem blong pada kendaraan Scoopy ini, di samping penggunaan olinya ini tidak sesuai, yang kedua oli remnya habis koplat. Jadi perlu di apa ya, perlu pengecekan lebih dalam lagi ya pada kendaraan bermotor kalian ya. Kalau di motor ini mungkin perawatannya kurang ini, jadi terlihat seperti ini. Tuh terlihat kuning-kuning itu bekas minyak goreng ya. Berdasarkan informasi pemilik kendaraan, oli remnya ini diisi dengan minyak goreng. Jadi ini penampakannya. Wah parah itu sih sepeda motor ini. Itu sepeda motor kentir ya. Dikai minyak goreng. Jadi dibersihkan dengan air dan tisu ya. Bisa kalian ingat untuk sifat air dan minyak itu, apalagi minyak goreng ya, itu tidak bisa menyatu ya. Jadi setelah dikasih air, dibersihkan dengan air, dikeluarkan sisa-sisa minyak goreng yang di seputar ini ya, seputar rem ini ya, itu bersihkan juga dengan tisu agar banyer gitu ya. Masih dengan Mas Yadip, pemilik bengkel motor Surya Dewi Mojosulur Mojosari Kabupaten Mojokerto. Nah nih ya, rekomendasi kalian kalau lagi rusak motornya berada di sini, segera mampir merapat. Ini tidak untuk ditiru ya guys ya, cara penggunaan rem seperti pemilik motor Scoopy ini ya. Gunakan oli rem dengan semestinya. Oke, ini masih kita perhatikan bagian ini yang rusak. Oke, mungkin ada lagi, sepertinya ini kampasnya ya.
Kampasnya ini jaringan cakram. Cara pemasangan master remnya, perhatikan lubang yang ada di video ini ya. Nih, di sini ya cara memasangnya ya. Mungkin kalian bisa zoom dari YouTube kalian, perbesar dari YouTube kalian. Ini kita dekatkan pelan-pelan ya. Master remnya seperti ini ya. Tuh, kita pasang, kita tekan center gitu. Nah, jadi ini harus pas ya diameternya ya. Nah, ini ditekan-tekan biar olinya masuk ke dalam sampai berbunyi cus gitu ya. Cara memasang master rem itu cukup dengan cara manual ya. Jadi gunakan tang jumput atau tang pengunci. Jadi di sini ini fungsinya untuk merapatkan bagian ini ya, master rem ya. Oke. Karena situasi di sini sudah malam hari, jadi pencahayaan kita berkurang. Perhatikan caranya ya. Untuk menggunakan tang jumput atau tang pengunci itu tidak seperti menggunakan tang pada umumnya. Jadi ini penampakan tangnya ya, bergagas mekanik. Dorong pelan-pelan menggunakan alat yang panjang ya, alat bergagas yang panjang seperti obeng seperti ini. Ini. Jadi penguncinya sudah terpasang ya, dengan dorongan obeng tadi ya. Lalu masukkan dulu tutup karet ya, tutup seal ya, atau tutup karet ya. Fungsinya tutup seal ini agar oli rem itu tidak merembes. Merembes ini keluar dari sistem pengereman ya. Jadi intinya menutup biar tidak terjadi kebocoran pada oli rem, bukan oli mesin ya, bukan minyak goreng. Jadi perlu kalian waspadai, minyak goreng ini tidak baik untuk sistem rem. Tapi apabila darurat, gunakan sewajarnya. Setelah itu langsung kalian kuras minyak gorengnya ya. Pasang kembali handle-nya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui nih. Ketika pemasangan rem ini sudah pemasangan master rem ini sudah berfungsi dengan baik, itu ada satu kendala lagi, yaitu tidak berfungsinya rem. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita perlu memompa udara untuk mengeluarkan oli rem yang berada di rumah rem seperti ini. Ini ya guys ya, ini masih belum kita isi, sebentar lagi kita isi. Oke.